Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya. Adapun UMKM lainnya tersebut, di antaranya UMKM mode, busana, kuliner, industri kreatif. Penghapusan utang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November tahun 2024 di Istana Merdeka Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024 malam. Presiden Prabowo menandatangani di depan perwakilan kelompok tani hingga nelayan serta menteri terkait seperti Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Hanya untuk kriteria tertentu Prabowo mengungkapkan, kebijakan tersebut mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Namun, tidak semua UMKM di sektor tersebut mendapat penghapusan utang. Hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi UMKM yang dihapuskan utangnya akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, penghapusan utang ini hanya berlaku bagi UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, yang memang sudah ada dalam daftar penghapus bukuan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara, Himbara. Adapun peraturan pemerintah ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform. Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar dalam penghapus bukuan di bank masing-masing, kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ini untuk 1 juta UMKM berdasarkan data, ada 1 juta UMKM yang terdaftar dalam penghapus bukuan bank. Rata-rata jumlah utang yang dihapus berjumlah maksimal Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan dengan tenor 10 tahun. Penghapus bukuan ini pun hanya berlaku bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, yaitu gempa bumi, bencana alam, dan COVID-19. Sementara itu, bagi debitur yang masih mampu bayar, tidak termasuk dalam kategori UMKM yang dihapus utangnya. Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan tentu tidak dihentikan, kata Maman. Ia memastikan penghapusan utang ini tidak memakai APBN. Adapun realisasinya bakal dilakukan secepatnya usai peraturan presiden terbit, mengingat daftar penghapusan piutang sudah dimiliki perbankan. Pemerintah, kata dia akan berkoordinasi untuk mendetailkan dan memverifikasi daftar tersebut dengan Bank Himbara. Kurang lebih nanti estimasinya, mungkin kalau dilihat ada sekitar 1 jutaan UMKM, kurang lebih. Nanti ada plus minus sekitar 10 triliun rupiah. Jadi ini enggak ada sama sekali melalui APBN kita penghapus bukuan piutang di bank, ucap Maman. Membantu UMKM, Presiden Prabowo berharap penghapusan utang ini dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya. Ia pun berharap para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan, yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, ucap Presiden Prabowo. Prabowo berdoa agar seluruh petani, nelayan,
UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan, yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Asosiasi Petani menyambut baik penghapusan utang UMKM di sejumlah sektor tersebut. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apkasindo, Gulat Manurung menilai, penghapusan utang kelompok petani hingga nelayan merupakan langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan. Menurut Gulat Manurung, ketahanan pangan ini sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang dimulai dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan. Ia berharap peraturan pemerintah soal penghapusan utang itu segera ditindaklanjuti kementerian terkait agar cepat terrealisasi. Karena utang itu akan jadi beban, sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang-utang sebelumnya, kata Gulat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia Arif Zamroni menyebut, pemerintah sudah membuat langkah besar dan menunjukkan keberpihakan kepada petani. Sebab, dengan adanya utang, para petani selama ini sulit bergerak. Memang plafonnya belum dibicarakan spesifik. Kami harap petani bisa bernapas dengan lega, dan nelayan UMKM, kata dia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, saya akan menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November tahun 2024 tentang penghapusan utang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Dia berharap penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya. Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, ucap Prabowo. Ia pun berharap para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Senior Vice Presiden Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, LPPI, Trioksa Siahaan mengatakan, dalam pelaksanaan rencana penghapusan utang kredit debitur, yang perlu menjadi perhatian adalah pihak yang menanggung biaya penghapusan. Agar risiko moral hazard dapat diminimalisir, Trioksa bilang, seharusnya beban penghapusan utang kredit debitur tidak dibebankan kepada bank, karena dapat berdampak terhadap peningkatan bagi bank. Meskipun dinilai dapat menjadi sumber baru pertumbuhan kredit perbankan, wacana tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard bagi industri perbankan jika tidak diterapkan secara hati-hati. Potensi moral hazard juga dapat terjadi bila tidak disiapkan dengan baik. Untuk itu aturan harus jelas dan dapat diimplementasi dengan baik, tanpa harus menambah beban bagi bank sebagai kreditur. Menurutnya, untuk memitigasi risiko moral hazard, pemerintah harus membuat aturan main, pelaksanaan pemutihan kredit macet debitur petani, nelayan, dan UMKM secara jelas dan detail, serta menutup celah adanya negosiasi terkait pemutihan ini, ujarnya. Lebih lanjut, Trioksa Siahaan menyebutkan, dampak pemutihan justru berpotensi merugikan bank. Jika dilakukan secara umum, beban pencadangan pemutihan menjadi tanggungan bank, dan bila beban pencadangan bertambah, maka berpotensi menggerus laba bank, ucapnya. Risiko moral hazard dari wacana penghapusan utang macet petani, nelayan, dan UMKM sebelumnya juga menjadi sorotan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, Terbuka Sunarso. Sunarso mengatakan, rencana penghapusan utang yang kembali digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah dinanti oleh bank-bank pelat merah sejak lama.
Sebenarnya kebijakan bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih. Sudah ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena selama ini tidak berani melakukan itu. Karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan. Itu bisa masuk kerugian negara, kata dia dalam konferensi pers Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Adapun, hal yang paling penting dalam rencana kebijakan ini adalah pengkategorian dan penetapan kriteria UMKM, penerima manfaatnya. Agar tidak menumbuhkan moral hazard, ia menekankan, yang paling penting dari kebijakan ini adalah pemutihan dari daftar hitam atau blacklist. Dengan demikian, UMKM yang masih kuat untuk menjalankan usaha tetap bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan berusaha lagi. Bagi banknya yang memberikan kesempatan itu, tidak dikategorikan merugikan negara, dan yang perlu dijaga adalah jangan sampai terjadi moral hazard dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik, tutup dia. Langkah pemutihan itu dilakukan dengan tujuan membuka kembali akses kredit para petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang saat ini masuk daftar hitam atau blacklist pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wacana tersebut pun disambut positif oleh sejumlah bankir, karena dinilai dapat membuka peluang penyaluran kredit baru bagi bank. Direktur Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Terbuka atau BSI, Ade Cahyo Nugroho mengatakan, nasabah yang tidak membayarkan kreditnya akan selamanya masuk blacklist OJK sebelum menyelesaikan kewajibannya, meskipun utang tersebut sebenarnya sudah dibayarkan oleh pihak asuransi. Jadi saya rasa ini niat baik dari Presiden baru kita untuk membuka kesempatan buat mereka punya akses ke perbankan, kata dia dalam Indonesia Industry Outlook 2025 di Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Dengan dihapuskannya catatan utang kredit macet di SLIK OJK, para petani, nelayan, dan UMKM bisa kembali mengakses pembiayaan perbankan. Kan enggak semuanya dong, yang di masa lalu adalah saat ini jadi nasabah yang jelek, sambungnya. Terkait dengan aspek manajemen risiko, Ade bilang, industri perbankan saat ini sudah memiliki kemampuan profiling nasabah yang lebih baik, sehingga dapat meminimalisir potensi kredit bermasalah.